Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasihku kepada semua jamaah, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan melanjutkan di dalam episode yang ke-6, yakni yang berjudul Jalan Kebahagiaan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi semua itu selama ini dusta. Jadi tidak nyata. Selama ini kita tidak menyembah Allah. Selama ini kita tidak mengabdi kepada Allah, apalagi minta pertolongan kepada Allah. Apakah mungkin kita bisa minta tolong kepada nama? Contoh, seumpama Anda ingin meminjam uang kepada saudara Anda yang kaya raya. Minta pertolongan kepada saudara Anda yang kaya raya karena Anda membutuhkan pertolongan. Kira-kira nama saudara Anda itu bisa menolong Anda apa tidak? Yang bisa menolong Anda itu nama saudara Anda apa wujud nyatanya badan saudara Anda? Apakah mungkin Anda bisa tertolong bila Anda masih berdiam diri hanya nyebut-nyebut nama saudara Anda? Seumpama saudara Anda, katakanlah namanya Abdul Halim. Abdul Halim. Apakah Abdul Halim bisa menolong Anda sementara Anda tidak mendatangi kepada siapa yang bisa menolong Anda? Anda tidak mendatangi saudara Anda yang kaya itu. Anda hanya nyebut-nyebut namanya saja. Anda hanya nyebut-nyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa Anda tahu kepada siapa yang Anda mintai pertolongan. Coba hayati, coba fikirkan. Nyata bukan? Logis bukan?
Tanpa kita kenal Allah, tanpa kita tahu Allah, bagaimana mungkin kita bisa minta pertolongan kepada hal yang tidak kita kenali, kepada hal yang tidak kita ketahui sedetik pun. Sama halnya Anda kepada saudara Anda yang kaya, Anda memohon bantuan, Anda memohon pertolongan atas kesulitan-kesulitan Anda, tanpa Anda mendatangi saudara Anda, tanpa Anda menemui saudara Anda, apakah Anda bisa tertolong? Apakah Anda bisa terbantu? Coba hayati, coba resapi. Jadi pertolongan itu datang, pertolongan dari saudara Anda itu datang kepada Anda ketika Anda sudah menghadap, ketika Anda sudah dompok-dompok atau merendahkan diri kepada saudara Anda, baru Anda mendapatkan bantuan, baru Anda mendapat belas kasihan dari saudara Anda yang Anda mintai pertolongan. Sama halnya kepada Allah. Iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi ketika kita memohon pertolongan Allah, syaratnya kita wajib datang dulu kepada Allah. Kita wajib makrifat dulu kepada Allah. Kita wajib bertemu dulu kepada Allah. Kita wajib mengabdi dulu kepada Allah. Kita wajib menyembah dulu kepada Allah, baru pertolongan itu datang. Kita kenal saja tidak kepada Allah, kita hanya kenal namanya, kita hanya menyebut namanya, kita hanya berzikir namanya, tidak ketemu langsung live kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolong apa kesulitan kita, apa ketakutan kita, apa kekhawatiran kita. Mana mungkin Allah akan menolong? Karena selama ini kita tidak pernah berbakti kepada Allah. Karena selama ini kita tidak menyembah Allah. Karena sesungguhnya kita selama ini zalimin kepada Allah. Kita mensekutukan Allah. Kita mengkufurkan Allah di hati kita. Mensekutukan dengan hawa nafsu kita sendiri, dengan iblis dan setan yang selalu membimbing kita, yang selalu menasihati hati kita setiap saat dan setiap waktu. Jadi bagaimana mungkin Allah akan menolong kita sementara kita tidak mengabdi kepada Allah? Inilah kenyataan yang wajib kita resapi, yang wajib kita hayati. Jadi agama dan bertuhan itu sangat amatlah nyata, bukan angan-angan beloko, bukan hanya di angan-angan saja, bukan hanya ilusi saja, bukan hanya imajinasi saja. Beragama dan bertuhan itu akan tetapi nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi manusia, kita semua diciptakan oleh Allah itu gunanya
tujuannya untuk mengabdi dan menyembah di dalamnya, bukan untuk mensekutukan Allah, bukan untuk mendolimi Allah dengan hawa nafsu kita, bukan untuk menjahiliai Allah dengan hawa nafsu kita selama ini. Jadi kita semua diciptakan Allah hanyalah untuk menyaksikan, membuktikan bahwa Allah itu adalah sebenar-benarnya Tuhan, sebenar-benarnya penguasa, sebenar-benarnya yang menggelar alam semesta ini. Itulah tujuan kita semua diciptakan, agar kita selalu menyaksikan ayat-ayat Allah di setiap waktu dan saat. Maksudnya kita menyaksikan ayat-ayat Allah itu kemanapun arah wajahmu kau arahkan, disitulah wajhullah. Itulah maksud Allah menciptakan jin dan manusia agar berbakti, agar mengabdi kepada Tuhan yang menciptakannya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita menginginkan pertolongan Allah dengan nyata dan jelas, maka datanglah kepada Allah. Maka berbaiatlah. Maksudnya baiat itu apa? Maka sudah berhentilah menjadi Tuhan. Apakah Anda tidak capek menjadi Tuhan? Sejak akil balik sampai setua ini jadi Tuhan terus, ya capek. Jadi Tuhan terus, ya disiksa. Jadi Tuhan terus, ya diazab dengan dunia, dengan apa-apa yang kita cintai. Kita cinta pada harta, ya dihadap dengan harta. Kita cinta pada dunia, ya diazab dengan dunia. Kita cinta diri kita, ya diazab dengan panasnya hawa nafsu kita sendiri. Kita cinta anak, ya diazab dengan anak. Kita cinta istri, ya diazab dengan istri. Kita cinta ilmu, ya diazab dengan ilmu. Kita cinta amal ibadah, ya diazab dengan amal ibadah. Disiksa terus di dalamnya, karena kita selama ini tidak mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan itu semua. Karena hati kita selama ini bertuhankan li nafsi, diri kita sendiri, dari kepada mengabdi kepada lillahi ta'ala. Makanya ya diazab terus ketika kita merasa menjadi penguasa di dalamnya. Maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah. Maka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongannya Allah didustai selama ini. Seolah-olah kita memohon pertolongan Allah. Ketika pertolongan itu datang lewat makhluk-makhluk yang lain, di dalam hati kita bangga, di dalam hati kita merasa mulia, merasa hormat, merasa lega. Kalau tidak karena aku, kalau tidak karena saudaraku yang meminjami uang ini, aku tidak akan bisa terpenuhi segala kebutuhan. Nah, di situ pun Allahnya gaib, Allahnya tidak kelihatan pertolongannya. Kita hanya memandang pertolongan dari makhluk. Kita hanya memandang pertolongan dari manusia daripada memandang pertolongan Allah. Karena selama ini kita hanya menyembah, mengabdi kepada makhluk daripada mengabdi kepada Sang Khalik, pencipta makhluk itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kenyataannya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila manusia sudah mengabdi, menyembah kepada hak
makhluknya Allah, maka pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Namun apabila manusia belum mengabdi, menyembah kepada Allah, melainkan menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri di hatinya, maka ia akan buta akan pertolongan Allah. Ia akan buta akan wujudullah. Ia akan buta akan uripe Allah. Ia akan buta akan kekuasaan Allah. Dan ia akan buta akan pertolongan Allah. Sejak saat dari tanah ditolong Allah terus hingga diperjalankan menjadi buah, menjadi tumbuhan, menjadi buahan, sayuran dan padi, hingga menjadi sel sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging dan menjadi janin, hingga dilahirkan menjadi bayi. Semua itu pertolongan Allah, semua itu perlindungan Allah. Tapi kita tidak sadar karena mata hati kita selama ini buta, dibutakan oleh iblis dan setan, dibutakan oleh hawa nafsu kita sendiri yang berposisi sebagai sang pencipta daripada berposisi sebagai makhluk yang dicipta. Jadi sampai kapanpun kita takkan mendapatkan pertolongan Allah. Kita hanya mendapatkan pertolongan iblis dan setan yang bersekutu dengan hawa nafsu kita. Seumpama datang pertolongan, kita buta akan Allah. Kita pasti memandang makhluk yang setelah menolong kita. Kita hanya memandang keberadaan diri kita, kebanggaan diri kita yang bisa menyelesaikan apa yang kita butuhkan. Kita bangga dengan diri kita sendiri. Kita buta akan Allah. Kita buta akan pagelaran Allah yang mengenai diri kita dan yang mengenai orang lain. Itulah kebutaan kita selama ini. Bagaimana mungkin kita mendapatkan pertolongan Allah sementara selama ini kita buta akan Allah? Bagaimana mungkin kita mendapatkan pertolongan Allah sementara Allah tidak kita tuhankan di hati kita selama ini? Ya, maka dari itu diazablah oleh Allah, diazab, diberi ketakutan demi ketakutan, kesengsaraan demi kesengsaraan, kekhawatiran demi kekhawatiran diri menghadapi kehidupan dunia ini. Akhirnya diperbudak selalu oleh dunia, diperbudak hatinya selalu memikirkan dunia. Di dalam sholatnya pun tidak nyembah Allah, nyembah dunia. Di dalam ibadahnya pun tidak nyembah Allah, tapi nyembah dunia. Diazab oleh Allah, disiksa manusia itu dengan apa-apa yang dicintainya. Jadi semua cinta-cinta selain Allah itu akan selalu mengazab dan menyiksa diri manusianya, kecuali cinta kepada Allah, kecuali Habibullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya akan selalu mendapatkan syafaatullah, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.